dari semua orang yang punya masalah hukum 70% plus ya udahlah. Iya. Mereka even nggak ngapa-ngapain gitu. Startup digadang-gadang adalah organisasi yang birokrasinya nggak ada. Ya, masalahnya tuh bukan di legal service itself, personally gitu, riskiesnya gitu ya. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, and Panasonic. Oke, builders, thank you so much ini udah nonton gitu ya. Welcome to Impact Talk by Impact 2. Balik lagi sama gue, Zahra gitu ya. Di season 2 ini, as we have mentioned selama ini adalah kita akan lebih fokus ke the earlier stage startup gitu. Dan gimana sebenarnya the real condition of startup. Karena kan banyak banget glorifikasi dari being a founder, dari membuat produk startup yang I don't think itu sebenarnya struggle-nya banyak ya gitu yang gue lihat. Jadi hari ini kita akan mengundang salah satu founders early stage juga gitu. Nanti mungkin dia akan menceritakan sendiri dirinya siapa, tapi kita akan cerita sedikit juga soal kayak mungkin being a founder, product discovery-nya, menemukan problem itu sebenarnya realnya tuh kayak apa sih gitu ya. Jadi tanpa lama-lama gue pengen ngobrol aja langsung sama our guest lah hari ini gitu ya. Ada Melvin dari Justika, CEO dan founder dari Justika. Hello, welcome. Thank you for having me guys. Thank you. Oke, ini gue sama Melvin ini waktu dulu kita gimana Melvin? Dulu kita sempat lu ikut salah satu program ya yang dipegang oleh Impact 2 juga gitu, dan sekarang lu juga bagian dari community kita Impact 2 Collective gitu ya. Jadi thank you so much for coming to our office juga gitu ya. Mungkin Vin ceritain dulu dong Justika. What is Justika gitu ya? Oke, well, thank you for the time. Basically, Justika gampangnya banget to oversimplify things adalah Halodoc buat lawyers gitu ya, simply speaking. Jadi kita adalah legal services marketplace yang try our best untuk partake, untuk ngasih solusi supaya keadilan tuh bisa jauh lebih simple sama affordable buat masyarakat Indonesia lah gitu. Ya. Sebenarnya yang menarik ya dari Luvin waktu gue sama Italo pertama ketemu sama seorang Melvin dan Husen at that time gitu as founders. Kalian tuh nggak datang dari legal space. Itu yang gue kayak gue sama Italo, gue selalu ada debat sama Italo kayak gini. Italo selalu bilang, no, founder nggak harus datang dari space itu, Zah. Gue agak kayak gini. Kalau boleh nggak share cerita dong kayak mungkin your experience sama Husein waktu you enter the legal space. Walaupun lu dulu sempet di startup sebelumnya yang megang legal juga, tapi I wanna know a little bit about that experience gitu ya. Oke. Well, ya bener sih. I think itu ada plus minusnya gitu ya, being in the space atau enggak. Tapi mungkin sebelum kesana, basically singkat cerita, gue bisa masuk ke legal space dan ngerjain segala macam problem yang ada di legal space itu ya gara-gara takdir juga gitu. Gimana tuh takdir? jadi gue sebenarnya kan I'm a very gue backgroundnya corporate banget gitu. Jadi gue lulus terus. Like many guys, many girls yang lulus dari perguruan tinggi negeri, waktu itu gue dari ITB, kita pengen masuk ke juga pekerjaan yang lumayan bergengsi. Nah zamannya waktu gue tuh consulting, management consulting gitu-gitu. Terus gue masuk yang waktu itu ada satu company yang bilang bahwa lu bisa dapet kayak consulting work tapi lu bisa di dalam buat ngerasain impact-nya. Terus gue masuk ke corporate strategy. Nah terus di situ singkat cerita gue agak-agak lumayan kosong menurut gue personally karena yang gue bikin deck-nya gitu. Gue nggak ngerasain impact-nya. Terus banyak banget orang dari manajemen consulting yang ngerasain itu loh. Iya nggak sih? Tergantung orangnya juga tergantung sih. Orangnya ya. Kadang-kadang positif, ada plus minusnya lah. Terus gue banting setir jadinya. Waktu itu zamannya Pak Jokowi lagi heboh-hebohnya tol laut. Terus dapat kesempatan buat masuk ke BUMN di Pelindo gitu. Nah terus yang gue rasain gitu ya di Pelindo banyak banget yang pengen kita kerjain, tapi karena kita semua sangat takut, kan kita adalah tim yang dibawa dari luar gitu. Kita nggak ngerti space-nya lah. Kita sangat takut terhadap birokrasi and everything. Masing-masing project tuh yang sebenarnya simple banget, cuman nerapin world class solution yang udah nggak usah dipertanyain lagi.
tapi jadi 6 bulan 8 bulan gara-gara takut procurement, takut penunjukan langsung, takut dibilang gitu kan. Basically kita semua nggak ngerti rule of law lah gitu ya. Terus ya udah, terus gue jadi ngerasa wah gila ya, semua udah banyak banget nih yang ngerjain orang dibantu buat pindah dari titik A ke titik B. Udah banyak orang yang dibantu buat liburan gitu kan. Zaman itu tuh Traveloka, Gojek tuh semua inilah kebukti banget. At that time tuh kayak ride hailing, e-commerce gitu ya, e-commerce terus gitu OTA kan. gitu ya at that time ya. Tapi kok legal nggak ada yang bantuin gitu. Sementara it's a basic necessity, ada juga di hak asasi manusia kan. Terus gue jadi kayak ya having first hand experience di sana, gue ngerasain ininya. Waktu itu sempet yang bikin gue bener-bener kebuka matanya adalah gue pulang makan siang dari Priok waktu itu tiba-tiba Pak Lino yang sekarang masih berjalan kasusnya digelandang tuh waktu itu. Gue jadi langsung berasa banget gila ya, legal tuh segitu ngaruhnya emang gitu loh. Dan abis itu ceritanya karena zaman waktu itu startup masih baru memulai, terus startup digadang-gadang adalah organisasi yang birokrasinya gak ada. Ya having gue trauma birokrasi, wah gue masuk ke startup. Terus di situ gue ya si orang-orang yang co-foundernya di sana ngasih kesempatan buat, kita mau build so many verticals nih, lu bisa pilih. Terus waktu itu ada beberapa gue pilih legal dan jadi ketemu dengan orang-orang yang ada di yang ngebantu Justika sekarang juga dari awal gitu sih ceritanya. Iya. Jadi benarnya emang lu jadi sempat pindah ke startup dulu gitu kan, and then you go ini ya. Tapi kayak tadi lu lihat ada perbandingannya kayak birokrasi dan sebagainya. Mungkin pingin get a little bit of your context juga. Menurut lo it's very difficult gak sih buat founder yang pingin tadinya kayak lu ya, more into like the corporate side, and then they wanna move and become a founder themselves gitu. Apakah harus ngelewatin startupnya dulu atau menurut lu sebenarnya bisa kok Zah langsung jadi founder? Menurut lu gimana? That's a very good question. Ada plus minusnya sih. Obviously gue dari corporate background gue jadi punya view, apalagi corporate strategy, gue jadi punya view yang lebih holistiknya kan. Gue punya view aja, plusnya gue bisa tahu lah kalau even on the groundnya make sales berapa, ujung-ujungnya ke P&L ngaruhnya gimana banget. Jadi gue dapat holistic view-nya. Tapi sebenarnya itu kan something yang basic sense juga kan. Jadi menurut gue nggak perlu banget orang harus dari ini dulu terus masuk ke startup dulu misalnya gitu bisa ya. mulai dari nol aja gitu sebenarnya. Interesting. Benar-benar. Karena itu jadi perdebatan banget, banyak yang orang mau jadi founder terus nanya gitu ya, harus nggak sih gue pernah di startup dulu dan sebagainya. Tapi interesting view. Oke. Nah, lu dan Hussein berarti sama-sama di startup itu sebelumnya atau lu ketemu actually gimana sih waktu itu sama Hussein? Iya, jadi kita kerja bareng di startup itu sebelumnya, kenalan di situ. I see. Oke. Dan lu kan sebelumnya bukan dari legal, and then you see the legal space. At that time di startup itu dulu mungkin gitu ya? Iya. Ya itu, gue pengen tahu sulit. Akhirnya lu gimana memahami customer legal? Cause it's very different. How people probably like perceive legal, cara orang market educationnya pasti beda. Dan satu lagi mungkin produk legal di Indonesia itu kan tadi very conventional, gitu kan. Itu gimana waktu itu lu facing that kind of kan harus consumer research pastinya gitu kan. What did you do sih untuk tahu itu semua gitu ya at that time? Iya, itu being not in the legal space ada plusnya banget, tapi juga ada minusnya yang so far kita coba tutup juga gitu ya. Tapi memang waktu itu enaknya gue adalah Justika ini kan udah ada entity-nya sebelum gue bener-bener mulai jadi as a founder gitu ya. Iya gitu kan. Sebenarnya dia udah punya satu website yang sederhana waktu itu kan, terus udah banyak yang coba buat melakukan sesuatu lah di dalam website itu walaupun belum ada transaksi apapun. Nah jadi my first 2 months kerjaan gue tuh cuma nelponin semua orang yang udah kayak mencoba mencari solusi terhadap masalah hukumnya gitu ya. Gue tiap hari gue teleponin aja. Gue cuma teleponin doang kerjaannya. Dan ada yang di Jakarta dan ada juga yang kayak di daerah Indonesia Timur sana gitu loh. I see. Jadi ya gitu, untungnya udah begitu banyak, dan gue kan strategic partnernya hukum online kan. Ya waktu itu maksudnya sampai sekarang juga masih hukum online jadi strategic partner lu kan. Nah, gue mau tahu lu milih waktu itu, ini a little bit technical tapi I wanna know gitu ya. Jadi waktu dulu lu milih berapa tadi setiap hari lu 2 bulan teleponin orang, lu taunya dari mana orang ini kira-kira bakal jadi, maksudnya ini orang yang punya masalah di bidang legal nih gitu. How did you know at the beginning gitu orang-orang itu? Well, basically karena hukum online punya satu rubrik yang namanya klinik itu kan. Jadi lu bisa jawab, bisa ngelihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
yang sangat umum, Ya. seperti misalnya seumum orang yang tetangga lu nanam pohonnya daun keringnya jatuh di pekarangan lu, what to do gitu. Iya, kan. iya, iya. Terus orang bisa submit pertanyaan di situ. Jadi simply gue pas submit pertanyaan gue tinggal langsung, oh ini ada orang yang punya pertanyaan gitu ya. nomor teleponnya gitu Iya, kan. Terus ya udah gue hubungin gitu. Oke. Kalau lu lihat ya, dari lu banyak banget ngobrol sama user, permasalahan legal at the very beginning sebelum ada Justika, Oke. itu apa sih sebenarnya? Apakah mereka satu ya? Bisa jadi kan mereka punya masalah, gue nggak paham legal sama sekali, gue bingung, aduh nggak Iya, ngerti iya, gitu, iya. atau aduh akses ke lawyer susah banget ya, gue nggak ngerti gitu. Apa sih sebenarnya masalah utamanya waktu gitu at that time? Well, sebenarnya ini nyambung sama yang awal yang lu angkat soal is every founder harus punya pengalaman yang cukup di space itu atau enggak gitu ya. Nah, sebenarnya pas gue lihat dan pas gue perhatiin semua masalahnya tuh bukan di legal service itself personally gitu, riskiest-nya gitu ya, tapi lebih the marketing of the legal service-nya I gitu. see. Jadi kayak apa ya namanya ya, ada tiga poin utama sih yang jadi masalahnya itu. Yang pertama adalah sebenarnya the confusion gitu, kayak lu bener-bener nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus ngapain gitu saat lu punya masalah hukum, for most people ya yang awam gitu. Nah kedua, even kalau lu tahu harus kemana, tahu harus ngapain, effortnya tuh super gila. Kayak misalnya nih, oke, gue punya temen yang punya law firm, law firm Yahoo gitu, gue bakal percaya sama dia dong karena dia temen. Gue harus WhatsApp dia dulu, janjian ketemu, kadang-kadang harus melalui kemacetan Jakarta gitu kan. Terus juga untuk gue mulai kayak misalnya masalahnya masalah perceraian, masalah apa, lu mikir 3-4 kali untuk nge-share ke temen lu kan. Jadi effortnya gila. Dan yang ketiga perception sih. Perception soal legal tuh pasti mahal, legal tuh pasti takes so much time, dan legal tuh bisa quote unquote dimain-mainin lah gitu ya, kayak kayak justice tuh, kata-kata justice tuh kayak emang ada ya gitu kan, banyak orang-orang yang seperti Betul. itu ya. Oke. Tiga itu sih. Jadi it's all about sebenarnya information, permasalahan di informasi yang disampaikan oleh kayak legal services tuh terkesan banyak kesannya gitu ya. Mungkin kesannya bisa jadi satu mahal, kedua mungkin bentuknya adalah aduh trusted gak sih, sebenarnya legal tuh gue bisa rely on legal law gak sih, iya kan gitu. Dan kalau dari segi kemudahan untuk orang mengakses legal tuh juga jadi isu dong harusnya ya, berarti ya in this case. Yes, di sisi effortnya itu kan, karena even lu untuk memulai aja lu kayak, should I share ini should I gitu share? ya, ke orang untuk nanya apakah dia kenal lawyer gitu kan. Betul. Menarik. Oke. Nah, ini kan berarti sebenarnya jadi orang tuh nggak sadar butuh produknya kan. Sebenarnya nggak sadar bahwa mereka butuh itu kan. Pasti susah dong, Vin, gitu kan. I know the experience must be hard as a founder untuk menyadarkan orang bahwa you need this gitu kan. Can you share a bit kayak waktu lu launching mungkin Justika gitu dan produk-produk lu yang sekarang gitu. Ada kesulitan di bidang itu nggak sih? Apakah you have actually concerns untuk ngasih tahu bahwa this is a very big problem that you have to be solved by us gitu. Itu gimana tuh waktu go to market pertamanya ya mungkin ya? Ada banget Zah. Kalau itu. Karena kan cerita-cerita kita dulu kayak gitu ya, Iya. Ini gimana nih orang pada nggak ngerti mereka butuh legal misalnya jadi, gitu kan. Awalnya itu kan ya the statistic shows that dari semua orang yang punya masalah hukum 70% plus ya udahlah. Mereka even nggak ngapa-ngapain gitu. Ya ditambah lagi kita kan emang prone buat kayak ya udahlah tuh mungkin bad karma, itu mungkin buang sial aja gitu ya, dari biar Tuhan yang membalas gitu in a way. Nah jadi orang tuh emang first thing in mind-nya emang bukan fight back, jadi dia fight aja gitu, lari gitu kan. Ya udah deh gitu ya. Nah makanya pasrah. Kita kayak yang kita pikir semua waktu itu, the team mikirin kita harus punya satu solusi yang bener-bener very very simple dan very very affordable, sampai kayak what harm can it do sih? Ya udah coba aja, masa kita nggak mau berjuang sih bayar segitu doang, atau kayak spend masuk doang ke websitenya, langsung pencet langsung bisa ngobrol gitu kan. Jadi kita harus punya satu solusi yang very very simple, immediate, dan very cheap lah gitu kasarnya, atau affordable. Nah awalnya kita bikin konsultasi telepon, sebenarnya harganya waktu itu 299. Kayaknya waktu itu sama kita masih yang 299 itu tuh kayaknya terakhir ya. Iya, benar-benar. Terus ya grow gitu kan, sampai suatu saat plateauing juga. Terus kayak ya banyak lah yang coba kita pivot kayak bikin
abis itu kita bikin chatnya gratis. Terus in a way dari situ dapat banyak feedback dari lawyernya karena lawyernya bilang, loh kok yang masuk banyak yang macem-macem nih. Even kayak dalam tanda kutip sesama lawyer juga jadi nanya second opinion gitu. Wah, gue kan mau cari klien di sini gitu kan. Jadi ini menarik ya sih. Ini yang gue potong. Two-sided business ya. Bisnis lu tuh two-sided business banget. Jadi you have lawyers and you have the orang-orang yang lagi mencari legal mungkin saran gitu kan. Dan boleh diceritain nggak gimana dinamikanya akhirnya sama lu harus juga your client ada dua jadinya gitu kan. Betul banget. Tadi lu lihat dari sisi susah banget untuk convincing the demand side. Nah, kalau supply side ini gimana? Waktu itu mungkin gue bikin cerita ke situ dulu baru kita balik ke demand side lagi kali ya, Vin ya. Oke, boleh. Ya makanya itu nyambung banget ke yang pertama kali lu cerita tentang whether we should be in a legal space gitu kan. Nah jadi gue sadar banget nih, gue sama Husein itu nggak punya bener-bener pengalaman dan network utamanya di legal industry. Makanya kan salah satu ininya kan kita punya lagi satu founder, advisor sama co-founder kita kan Bang Fikri kan, in which dia udah 20-30an tahun, 20 sampai 30 tahun di legal space. Jadi terus dia punya satu law firm yang emang dia co-founding satu law firm yang memang saat ini I think it's one of the largest in terms of fee earners-nya lah. Nah, jadi gue mulai dengan networknya dia dulu gitu ya. Jadi emang very important waktu di supply side. Lu gini, supply side dulu atau demand side dulu gitu. Kalau menurut lu ya, lu as a two-sided marketplace lah jatuhnya gitu ya. Lu ngelihat lebih ke arah mana sih? Kan ada orang yang kayak we have to have the demand, nanti supply-nya ya udah organik aja. Tapi atau gedein di supply dulu and then demand comes. Lu gimana tuh? That's a very good question ya. Ini case by case banget ya menurut gua. Kalau case gua adalah gua ngelihat ujung-ujungnya yang supply side ini adalah orang-orang yang lawyers ini kan nggak boleh marketing. And then the way mereka dapetin klien sekarang hanya bisa menunggu word of mouth gitu kan. Nah, sementara jadi pasif gitu. Nah, sementara on the demand side bolong banget kan untuk bisa ke lawyer, mereka bingung gitu. Nah, jadinya waktu itu asumsi kita di awal emang if we can show to the supply side bahwa, woi ini kita punya enough demand nih untuk lo ikutan invest time di sini gitu. Pasti mereka inilah ya kasarnya ada gula ada semut lah. Maksudnya kalau lo bisa ada kemungkinan dapat something, dapat earnings, pasti dia mau gitu kan. Jadi kita fokusnya ke sana dulu memang dan kita kebantunya banget adalah gara-gara ujung-ujungnya kenapa bisa immediate solutionnya dan kenapa bisa ini karena chicken and egg problemnya kita bisa solve karena tiba-tiba kita udah punya captive dari hukum online itu yang kita bisa tap into. Jadi continuous stream leads-nya coming in, jadi lawyer yang pegang aplikasi buat ngejawab itu bisa standby di situ karena emang ada something langsung gitu kan. Iya, Gitu. menarik. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk. Iya, kalau lu percaya itu problem yang memang worth enough untuk di-solve, sikat aja dulu gitu menurut gua. There is no better time than now sih sebenarnya. Jadi kayak just go ahead and do it. Gua nggak ngerti, mungkin karena curhat di sosial media terus banyak yang ikutan ngomong, iya lu kasihan banget gini terus dia jadi merasa tersupport terus jadi fight. Nah, itu jadi sekarang sih gua ngeliatnya jadi ya gitu kayak orang jadi lebih suka dan lebih berani lah untuk voice out.